Pernahkah Anda merasa seperti boneka tali, yang setiap gerakannya diatur oleh benang-benang, tak terlihat yang ditarik oleh orang lain, sebuah bisikan kritik, tatapan sinis, harapan yang tak terucap dari orang tua, tuntutan tak berujung dari rekan kerja, atau bahkan hanya citra kesuksesan yang diproyeksikan di media sosial. Semua ini dapat menjadi tali-tali halus yang menarik. Kita menjauh dari keinginan sejati kita, menyeret kita ke arah yang tidak kita inginkan. Dan pada akhirnya, merenggut kemudi hidup dari genggaman kita sendiri. Kita menghabiskan hari-hari kita mencoba menyenangkan semua orang, mengiyakan setiap permintaan, atau bahkan hanya sekadar menghindari ketidaksetujuan, sampai akhirnya kita terbangun dan menyadari bahwa kita bukan lagi nakoda kapal kita sendiri, melainkan hanya penumpang pasif di lautan yang bergejolak. Rasa frustrasi, penyesalan, dan bahkan kemarahan perlahan menggerogoti, membuat kita bertanya-tanya, mengapa hidupku terasa seperti skenario yang ditulis orang lain? Inilah titik tolak kita. Sebuah realitas pahit di mana banyak dari kita menjalani hidup yang bukan sepenuhnya milik kita. Kita terlalu sering memberikan izin kepada dunia luar untuk mendikte kebahagiaan, nilai diri, dan arah tujuan kita. Tapi bagaimana jika ada jalan keluar dari labirin ini? Bagaimana jika ada sebuah filosofi kuno yang menawarkan peta, kompas, dan kekuatan untuk merebut kembali kemudi itu? Filosofi itu adalah stoikisme, sebuah kebijaksanaan yang telah teruji waktu, bukan untuk membuat kita apatis atau tanpa emosi, melainkan untuk memperkuat benteng batin kita agar tak tergoyahkan oleh pasang surut pengaruh eksternal. Stoikisme bukan tentang menjadi robot yang dingin, melainkan tentang menjadi manusia yang mandiri secara mental dan emosional, yang hidupnya didasarkan pada kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan moderasi, bukan pada bisikan atau penilaian orang lain. Ilusi kontrol dan lingkaran kekhawatiran. Mari kita jujur pada diri sendiri. Seberapa sering kita membiarkan suasana hati kita ditentukan oleh komentar acuh tak acuh dari seorang teman? Seberapa sering kita mengubah rencana kita hanya karena takut mengecewakan seseorang? Seberapa sering kita merasa cemas akan apa yang orang lain pikirkan tentang pilihan karier kita, gaya hidup kita, atau bahkan pakaian yang kita kenakan? Lingkaran setan ini adalah bukti nyata betapa kita sering memberikan kontrol atas kebahagiaan dan ketenangan batin kita kepada hal-hal di luar diri kita. Epictetus, salah satu filsuf stoik yang paling berpengaruh, dengan tegas menyatakan prinsip inti stoikisme. Kita harus membedakan antara hal-hal yang dapat kita kendalikan dan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Ini mungkin terdengar sederhana, namun implikasinya sangat mendalam. Hal-hal yang dapat kita kendalikan adalah pikiran, penilaian, keinginan, dan tindakan kita sendiri. Sementara itu, segala sesuatu di luar itu, pendapat orang lain, reputasi kita, cuaca, kejadian masa lalu, masa depan yang tidak pasti, bahkan kesehatan fisik, kita dalam batasan tertentu, dia adalah hal-hal yang tidak berada dalam kendali langsung kita. Ironisnya, kita sering menghabiskan sebagian besar energi mental kita untuk mencemaskan dan mencoba memanipulasi hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita mencoba mengubah pikiran orang lain, memaksakan hasil tertentu, atau mengkhawatirkan bencana yang mungkin tidak pernah terjadi. Pada saat yang sama, kita sering mengabaikan satu-satunya wilayah di mana kita memiliki kekuatan mutlak. Dunia batin kita sendiri. Ini seperti seorang kapten kapal yang sibuk mencoba menghentikan badai dengan tangan kosong, sementara kapalnya sendiri hanyut tak terkendali karena ia melupakan kemudinya. Stoikisme mengajak kita untuk mengalihkan fokus energi kita dari apa yang tidak bisa kita ubah menuju apa yang bisa kita ubah. Ini bukan pengunduran diri, melainkan sebuah strategi pemberdayaan. Ketika kita memahami bahwa kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bereaksi terhadap kita, atau apa yang mereka pikirkan tentang kita, kita membebaskan diri dari beban yang mustahil. Kita berhenti membuang-buang energi untuk tugas yang sia-sia, dan sebaliknya kita menginvestasikannya dalam pengembangan diri, dalam membentuk respons kita sendiri, dan dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita. Merebut kembali kedaulatan diri. Respons adalah kekuatan kita. Jadi jama kita tidak bisa mengendalikan orang lain, lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengendalikan respons kita. Ini adalah jantung dari kebebasan stoik. Seseorang mungkin melontarkan kata-kata pedas kepada Anda. Anda tidak bisa mengendalikan kata-kata itu keluar dari mulutnya. Tapi Anda sepenuhnya bisa mengendalikan bagaimana Anda memilih untuk menerimanya. Apakah Anda membiarkan kata-kata itu meracuni hari Anda,
memicu kemarahan atau membuat Anda merasa tidak berharga? Atau apakah Anda memilih untuk melihatnya sebagai informasi netral, sebagai proyeksi dari masalah orang lain, atau bahkan sebagai kesempatan untuk melatih kesabaran dan ketidakmelekatan? Marcus Aurelius, kaisar sekaligus filsuf Stoik, pernah menulis dalam Meditations-nya, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan atas kejadian di luar. Sadarilah hal ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Ini adalah sebuah pernyataan radikal yang memberdayakan. Dunia luar akan selalu bergejolak, penuh dengan ketidakpastian dan orang-orang dengan agenda serta penilaian mereka sendiri. Namun di tengah semua kekacauan itu, ada sebuah benteng yang tak tertembus, pikiran Anda. Ketika kita membiarkan diri kita dikendalikan oleh orang lain, kita secara efektif memberikan izin kepada mereka untuk mempengaruhi keadaan batin kita. Kita menjadikan kebahagiaan kita bergantung pada persetujuan mereka, ketenangan kita pada ketiadaan kritik dari mereka, dan nilai diri kita pada pujian mereka. Ini adalah bentuk perbudakan emosional. Stoikisme, sebaliknya, mengajarkan kita untuk menjadi tuan atas benteng batin kita sendiri. Kita adalah penjaga gerbang pikiran kita. Kita memutuskan apa yang masuk, apa yang diizinkan untuk tinggal, dan apa yang harus diusir. Menggali fondasi nilai diri, bukan dari luar tapi dari dalam. Salah satu alasan utama mengapa kita hidup di bawah pengaruh orang lain adalah karena kita seringkali mencari validasi eksternal untuk menentukan nilai diri kita. Kita ingin disukai, dihargai, diakui, dan dipuji. Ketika pujian itu datang, kita merasa baik. Ketika kritik datang, kita merasa hancur. Ini adalah permainan yang berbahaya karena menempatkan harga diri kita di tangan yang tidak stabil dan tidak dapat kita kendalikan. Stoikisme menawarkan alternatif yang kuat. Nilai diri sejati berasal dari dalam. Nilai kita tidak ditentukan oleh seberapa kaya kita, seberapa populer kita, atau seberapa banyak orang yang menyetujui kita. Nilai kita ditentukan oleh karakter kita, kebajikan kita, dan seberapa konsisten kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip rasional dan etis. Seorang stoik berusaha untuk hidup sesuai dengan 4 kebajikan utama: kebijaksanaan, prudensi, Sophia, kemampuan untuk membuat keputusan yang baik, memahami apa yang benar dan salah, serta melihat segala sesuatu dengan jelas. Ini termasuk kebijaksanaan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Keberanian, fortitude, Andrea, bukan keberanian fisik semata, tetapi keberanian moral untuk melakukan apa yang benar, menghadapi kesulitan, dan mempertahankan prinsip-prinsip Anda meskipun ada tekanan. Keadilan, justice, dikaiosina, bertindak adil dan memperlakukan semua orang dengan hormat, serta mengakui hak-hak mereka. Ini juga tentang keadilan terhadap diri sendiri. Moderasi, temperance and sophrosyne, penguasaan diri, disiplin, dan kemampuan untuk menahan diri dari keinginan berlebihan atau reaksi impulsif. Ketika kita berfokus pada pengembangan kebajikan-kebajikan ini, kita membangun fondasi nilai diri yang tak tergoyahkan. Kritikan atau ketidaksetujuan orang lain menjadi tidak relevan karena harga diri kita tidak lagi bergantung pada opini mereka. Kita tahu siapa diri kita berdasarkan tindakan dan karakter kita, bukan berdasarkan tepuk tangan atau cemoohan dunia. Ini adalah pembebasan sejati, kemampuan untuk berdiri tegak, terlepas dari apa yang orang lain katakan atau pikirkan. Melepaskan keterikatan pada hasil dan harapan orang lain. Seringkali kita mendapati diri kita terjebak dalam perangkap harapan orang lain. Kita merasa harus mengambil jurusan tertentu karena orang tua kita menginginkannya, memilih pekerjaan tertentu karena masyarakat menghargainya, atau bahkan mempertahankan hubungan yang tidak sehat karena takut akan penilaian orang lain jika kita meninggalkannya. Beban harapan ini bisa sangat menghimpit, membuat kita merasa hidup di dalam sangkar yang tak terlihat. Stoikisme mengajarkan dikotomi of control yang telah kita bahas, tetapi juga perluasan dari itu. Kita hanya memiliki kendali atas upaya dan niat kita, bukan hasil akhirnya. Ketika kita melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang lain, kita seringkali terpaku pada hasil yang diinginkan. Persetujuan, pujian, atau menghindari konflik. Ini adalah keterikatan yang berbahaya. Seorang stoik berfokus pada tindakan yang benar itu sendiri, terlepas dari apakah tindakan tersebut akan diterima atau ditolak oleh orang lain. Misalnya, jika Anda memutuskan untuk mengejar passion Anda meskipun ada keraguan dari keluarga, Anda melakukannya bukan untuk mendapatkan persetujuan mereka di kemudian hari, karena itu di luar kendali Anda. Tetapi karena Anda percaya itu adalah jalan yang benar untuk Anda, sesuai dengan nilai-nilai Anda. Anda melakukan upaya terbaik Anda,
Dan apapun hasilnya atau reaksi orang lain, Anda tetap tenang karena Anda telah bertindak sesuai dengan integritas Anda. Ini bukan berarti kita harus menjadi egois atau mengabaikan orang lain sepenuhnya. Stoikisme juga menekankan kemanusiaan bersama kosmopolis dan pentingnya berkontribusi pada kebaikan bersama. Namun kontribusi ini harus datang dari tempat yang berlandaskan integritas pribadi, bukan dari keinginan untuk menyenangkan atau memenuhi harapan orang lain. Kita bisa membantu orang lain, mencintai orang lain, dan berinteraksi dengan orang lain, tetapi kemudian kita melepaskan diri dari harapan akan respons atau hasil tertentu dari mereka. Inilah yang membebaskan kita dari tali-tali tak terlihat yang mengikat, menghadapi kritik dan penolakan dengan ketabahan batin, bagian tak terhindarkan. Dari hidup yang otentik adalah menghadapi kritik dan penolakan. Ketika kita berhenti hidup di bawah kendali orang lain dan mulai berjalan di jalur kita sendiri, kemungkinan besar kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak setuju, yang merasa terancam, atau yang hanya memiliki pandangan berbeda. Reaksi umum adalah menarik diri, menyesuaikan diri, atau merasa sakit hati. Stoikisme menawarkan cara yang lebih tangguh. Pertama, ingatlah dichotomy of control. Kritik adalah perkataan atau penilaian orang lain yang sepenuhnya berada di luar kendali Anda. Anda tidak bisa menghentikan orang untuk mengkritik Anda. Yang bisa Anda lakukan adalah mengendalikan respons Anda terhadap kritik tersebut. Kedua, evaluasi kritik secara rasional. Apakah ada kebenaran dalam kritik tersebut? Jika ya, gunakan itu sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Seorang stoik selalu terbuka terhadap perbaikan diri. Namun jika kritik itu tidak berdasar, tidak masuk akal, atau hanya cerminan dari kecemburuan atau masalah orang lain, maka Anda bisa memilih untuk mengabaikannya sepenuhnya. Anda tidak perlu menerima setiap tuduhan atau menanggapi setiap serangan. Seneca, seorang filsuf stoik lainnya, berbicara tentang pentingnya memiliki jiwa yang mandiri. Ia menyarankan untuk tidak terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan atau dikatakan orang lain, asalkan kita tahu bahwa kita bertindak dengan benar. Biarkan orang lain membicarakanmu apa saja. Kata Seneca, engkau bukanlah apa yang mereka katakan. Ini adalah prinsip yang membebaskan. Ketika kita berhenti mencari persetujuan eksternal, kita menjadi kebal terhadap panah kritik. Kita tidak lagi menjadi sasaran empuk yang bisa ditembak, jatuh oleh setiap komentar negatif. Ketiga, pahami bahwa keinginan untuk menyenangkan semua orang adalah ilusi dan beban yang sia-sia. Tidak mungkin menyenangkan semua orang, bahkan orang-orang terhebat dan paling berbudi luhur, sekalipun memiliki pengkritik dan pembenci. Mencoba hidup dengan tujuan menyenangkan setiap orang berarti menyerahkan keaslian Anda dan menjalani hidup yang tidak pernah sepenuhnya memuaskan siapapun, termasuk diri Anda sendiri. Mengembangkan ketahanan mental melalui praktik stoik. Berhenti hidup di bawah kendali orang lain bukanlah sebuah peristiwa tunggal, melainkan sebuah perjalanan yang membutuhkan praktik dan ketekunan. Filosofi stoik menawarkan berbagai latihan mental yang dapat membantu kita membangun ketahanan yang diperlukan. Refleksi harian, morning and evening reflection. Luangkan waktu setiap pagi untuk merenungkan apa yang mungkin Anda hadapi hari itu dan bagaimana Anda akan merespons dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai Anda. Di malam hari, tinjau hari Anda, di mana Anda kehilangan kendali, di mana Anda bertindak dengan bijaksana, dan bagaimana Anda bisa menjadi lebih baik besok. Ini membantu Anda menjadi lebih sadar akan pola pikir dan reaksi Anda. Latihan ketidaknyamanan, voluntary discomfort. Sengaja menempatkan diri dalam situasi sedikit tidak nyaman. Misalnya, menolak kopi di pagi hari, berjalan kaki daripada naik kendaraan untuk jarak pendek, atau menunda kepuasan. Ini melatih Anda untuk tidak terlalu bergantung pada kenyamanan dan mengembangkan kekuatan batin, sehingga Anda tidak mudah tergoyahkan ketika hal-hal di luar kendali Anda menjadi sulit. Visualisasi negatif, premeditatio malorum. Pikirkan tentang hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Kehilangan pekerjaan, kritik tajam dari atasan, perpisahan. Ini bukan untuk menjadi pesimis, melainkan untuk mempersiapkan diri secara mental. Ketika Anda telah memikirkan kemungkinan terburuk dan merencanakan respons Anda akan menjadi kurang terkejut dan lebih mampu menghadapi kenyataan ketika hal-hal buruk terjadi. Ini juga membuat Anda lebih menghargai apa yang Anda miliki saat ini. Menulis jurnal. Seperti Marcus Aurelius dengan meditations-nya, menulis jurnal adalah cara yang sangat efektif untuk mengklarifikasi pikiran Anda, melatih penalaran Anda, dan melacak kemajuan Anda dalam menerapkan prinsip-prinsip stoik.
Ini adalah ruang pribadi di mana Anda dapat jujur pada diri sendiri tanpa takut penilaian. Fokus pada karakter, bukan reputasi. Terus-menerus ingatkan diri Anda bahwa yang terpenting adalah menjadi orang yang baik, berintegritas dan berbudi luhur, bukan seberapa baik orang lain memandang Anda. Reputasi adalah apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Karakter adalah siapa Anda sebenarnya. Hanya yang terakhir yang berada dalam kendali Anda, menjadi nahkoda sejati hidup Anda. Pada akhirnya, hidup di bawah kendali orang lain adalah sebuah bentuk penjara yang kita bangun sendiri. Temboknya terbuat dari ketakutan akan penilaian, keinginan untuk disukai, dan ketergantungan pada validasi eksternal. Kunci untuk membuka pintu penjara ini adalah pemahaman mendalam dan penerapan filosofi Stoik. Ini adalah seruan untuk merebut kembali kedaulatan atas diri Anda. Ini adalah undangan untuk menjadi nahkoda sejati kapal hidup Anda, bukan sekadar penumpang yang terombang-ambing oleh gelombang, opini dan harapan orang lain. Dengan berfokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, pikiran, penilaian dan tindakan Anda sendiri, mengembangkan kebajikan batin, melepaskan keterikatan pada hasil eksternal, dan berlatih ketahanan mental, Anda dapat membangun benteng batin yang tak tergoyahkan. Ketika Anda hidup dengan prinsip-prinsip ini, Anda akan menemukan kebebasan yang mendalam. Kebebasan untuk memilih jalan Anda sendiri, kebebasan untuk mengatakan tidak tanpa rasa bersalah, kebebasan untuk menjadi diri Anda yang sebenarnya, terlepas dari sorak-sorai atau cemuhan penonton. Anda tidak akan lagi mencari izin dari orang lain untuk menjalani hidup Anda. Anda akan menjadi sumber, otoritas dan nilai bagi diri Anda sendiri. Mungkin akan ada orang yang tidak mengerti, yang tidak setuju, atau bahkan yang mencoba menarik Anda kembali ke dalam pola lama. Biarkan mereka. Ingatlah kata-kata bijak Marcus Aurelius. Apa yang menghalangi jalan akan menjadi jalan. Setiap tantangan, setiap kritik, setiap upaya untuk mengendalikan Anda dari luar adalah kesempatan untuk mempraktikkan filosofi Anda, untuk memperkuat otot mental Anda, dan untuk lebih jauh mengukuhkan diri Anda sebagai seorang individu yang mandiri, yang hidupnya pada akhirnya adalah hasil dari pilihan dan nilai-nilai Anda sendiri. Jadi lepaskan tali-tali itu, ambil kemudi Anda, dan berlayarlah menuju kehidupan yang benar-benar milik Anda. Inilah janji kebebasan Stoik. Oke bro, itu tadi materi kita kali ini. Semoga ada sesuatu yang bisa lo ambil dan langsung lo terapkan. Ingat, perubahan itu dimulai dari satu langkah kecil, dan yang paling penting adalah konsisten. Jangan lupa subscribe Materi Pria biar lo enggak ketinggalan update terbaru, like videonya kalau lo suka, dan share ke teman-teman lo yang juga butuh dorongan. Punya pertanyaan atau topik yang pengen kita bahas? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya bro. Tetap semangat, tetap jadi pria berkualitas. Inilah Materi Pria,